warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Gali Fajar Antasari. Untuk tengah malam kali ini, tidak lengkap rasanya jika kita tidak saling bercerita, saling mengerti, dan saling memberi solusi terhadap sebuah masalah. Hal ini akan kita lakukan bersama salah satu teman saya, pengisi podcast AM Talks, Syifa Widiutami. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengar berikut ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Teh Syifa. Waalaikumsalam, selamat malam juga Bang Feli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Buat semuanya, ini kenalin ya, ini ada tamu istimewa banget ini dari Sukabumi ya. Iya, Sukabumi. Oke, kenalin ini ada Syifa Widiutami, salah satu pengisi di coba ngobrol bareng. Mungkin agak random sih kedengarannya kalau didengar, tapi siapa tahu ada yang bisa kita pelajari bareng kan? Itu Teh. iya, semoga. Ya, apa kabar juga, Teh? Alhamdulillah baik juga. Baik juga ya. Sibuk Iya, apa sekarang? sekarang paling juga sama sih kayak kampus lain, tugas, terus pendampingan juga kan OTW PKL 2, Oh, masih OTW ya. Itu. masih OTW, kita masih OTW. Tapi lancar dong. Alhamdulillah sejauh ini. Oh, alhamdulillah kalau kayak gitu. Ya, Selain itu, selain nugas-nugas gitu, ngapain aja sekarang? paling coba buat ini kontinuitas yang AM Talks coba buat dirajinin soalnya kalau misalkan gak maksain kayaknya bakal stuck gitu aja. Ya kan Oh kadang iya. kalau kita suka tapi kita udah males gitu, kadang udah stuck gitu aja, kadang kita harus paksain diri buat keberlanjutannya tetap berjalan. Iya sih. Iya, Emang males itu kayak apa ya? Kayak racun sih, tapi manusiawi banget kayaknya ya kalau kita pernah males lah atau gimana gitu. iya, sebenarnya manusiawi dan wajar. Kadang males datang pergi gitu aja kan jadinya. Mm-mm. Iya. KM Talks ini rencananya mau diapain nih ke depan? Nah, kalau LM Talks ini rencananya kayak kadang kan ada temen saya yang curhat atau gimana gitu ya, Mas. Terus kita Iya. ada deep conversation, deep talk, dan kadang itu tuh random obrolan di tengah malam gitu, di larut malam gitu aja. Nah, dulu waktu di asrama kan enak tuh ngobrol langsung, cuman karena sekarang pada saling jauhan, paling via chat. Nah, itu dia saya coba buat IM Talks itu buat obatin rindu saya sama mereka aja sih. Siapa tahu ada pendengar yang serasa juga, terus bisa kayak semacam nemenin mereka gitu. Paling kurang lebih kayak gitu sih. Oh, pasti berasa sih. Emang kalau tengah malam itu waktunya pikiran-pikiran liar itu keluar semua itu. Kadang ada Iya, ide-ide brilian keluar atau bagaimana itu? Mesti dah. sepakat banget. Sepakat banget ya. Kayak Iya, gitu. By the way, Teh Siva atau Shiva nih manggilnya? Enaknya gimana? Shiva aja boleh. Shiva aja ya. Iya. Shiva. Oh ya, BTW, anu ya, buat sekedar info, kita belum pernah ngobrol kayak gini sih sebelumnya ya. Kita juga Sebelumnya masih baru baru kenal. pertama kali. Ya, iya, Iya. Ketemu langsung juga nggak tahu, nggak pernah. nggak pernah juga. Apa ya? Rapat virtual ya kemarin kita terakhir ketemunya ada di sebuah organisasi gitu. Iya, Itu dan aja sih. itu pun rapat virtual ya, Mas. Iya, rapat virtual sejam dan itu pun juga kita nggak ngobrol, nggak ada apa ya? Nggak ada ngobrol langsung sama sekali. Fokus ke orang yang lainnya Sama. aja yang punya ide Iya, gitu. Kita ini lucunya apa? di sana. Lucunya di sana. Tapi seru sih, seru sih. Coba Seru. ini jadi tantangan juga sih buat kita. Apakah kita bisa melawan rasa tidak nyaman kita gitu kan ketika
kita ketemu sama orang baru gitu, pasti kan ada sifat apa ya, proteksi, ingin bertahan gitu kan. Iya, pasti defensif gitu. Mm-mm. Iya, kita pasti defense gitu. Kita coba apa ya, ya berhati-hatilah. Kita nggak tahu nanti lawan bicara kita nanti what will she do atau apa, she did atau apa gitu, sembarang. Iya, random sembarang. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ya kalau misalnya udah kayak gini kayaknya nggak mungkin macam-macam sih. Kerekam semua dong, tolong. Terpantau. Iya, terpantau banget gitu. Apa ya? Jujur waktu kenal kamu itu senang sih, senang bisa kenal kamu karena banyak teman baru gitu kan. Kita Iya, coba apa ya? sama juga. Kita coba membuka relasi gitu kan. Kita coba apa ya? Peduli gitu ya, karena kita sempat dalam job yang sama kan. Iya, Dalam mempedulikan 1 bulan. suatu objek yang sama, ya. Hal yang sama, kurang lebih kayak gitu. Dalam 1 bulan kemarin kita ada project gitu. Ya, gitu. Gimana ya? Kalau misalnya sudah dalam satu project, walaupun tidak pernah ketemu, biasanya ada satu hal sih yang paling membekas gitu. Biasanya Iya, sih peduli gitu kan. Wajar dong. peduli. Heeh. Wajar. Kayak mana kita itu sudah mulai bisa saling peduli gitu terhadap sama satu sama lain. Contoh kayak pastilah di luar grup ya, di luar grup kita ngomong segala macam, nanyain kabar kalau mungkin yang paling sederhana barangkali ya. Iya, iya. Sepakat. Terus nanyain kabar terus komen status tuh paling sering nih ya, story-story gitu. Iya, iya. Mm-mm. Tapi menurut kamu gimana sih kalau misalnya kamu itu apa ya? Kan kayak aku nih, kita masih Iya, baru gitu kan, iya, baru orang kenal. baru kenal. Mm-mm. Menurutmu gimana sih kalau misalnya apa ya? Kita baru kenal, tapi di sisi lain kan kita punya apa ya? Pasti punya simpati, empati gitu. Bagaimana kamu bisa aplikasikannya ke orang gitu? Iya. Kalau menurut saya pribadi, soal impresi kan gini ya, Mas. Di kehidupan sosial kita kan umumnya kita pasti pengen diinget, eh, pengen punya rasa gampang diinget sama orang gitu. Apalagi kan soal nama lupa, apalagi baru ketemu baru 1 atau 2 kali itu agak susah gitu buat main catching diingatan orang. Nah, jadi Heeh. biasanya kalau biar gampang diingat sama orang baru, di awal tuh kita kayaknya harus punya poin-poin yang menonjol, hal yang main catching di orang-orang, jadi orang bisa mudah recalling their memories about us gitu. Jadi gampang keingetnya sama kita. Gak, Mm-mm. gak perlu kayak prestisius banget sih, soalnya maksudnya sebenarnya mungkin lewat jalur unik dan aneh juga bisa jadi pilihan buat ditonjolin ke orang gitu. Soalnya kan hal nyeleneh biasanya lebih gampang diinget, ya nggak sih? Kayak Iya. misalnya di project kita kemarin, Mas Gali orangnya kelihatan dari tipikal chatnya gini-gini, kalau berpendapat kayak gini. Jadi udah, oh ini berarti tipikal orangnya Mas Gali itu kayak gini, misalkan kayak gitu. Kalau dari saya sih kayaknya gitu deh. Oh gitu. Berarti kamu Iya. nilai aku gimana kemarin tuh pas selama project itu? Paling gercepan sebenarnya. Gercepan soal apa-apa cepet gitu. Kita masih apalah ketiduran atau apa. Ya aku juga pernah ketiduran ya, tolong. Ya, Itu habis ngapain gitu ya? Oh iya kita mau rapat juga ya waktu itu. Ketiduran dong, maafkan iya. aku yang buat janji aku yang ketiduran. Nggak tahu diri. Pantesan telat ya. Pantesan telat. Kalau telat nggak apa-apa, biasanya masih Gak ditoleransi apa-apa. kan. Orang Indonesia Iya. gitu kan, jam karet gitu. Jam Lah, karet. ini tolong ya, ini sudah telatnya 4 jam dong. Ku tinggalin tidur. Bulan puasa pula. Parah. Parah. Walaupun parah banget sih itu malu banget sih. Itu seumur hidup itu aku malu kayaknya itu. Semoga nanti kalau kita Iya. ketemu ya atau sama-sama yang lain kita ngobrolin lagi, semoga itu nggak dibahas lagi apa. Kayaknya udah ini deh. Udah pada nggak maksudnya pada lupa, soalnya waktu itu gak ini juga kan, waktu harusnya emang Mas Galihnya ada berpendapat ada, tapi kan jadinya orang-orang ingetnya ada pas waktu itu.
Mungkin. Iya sih. Oh iya sih, karena sering munculnya itu ya. Jadi kayak satu hal kesalahan itu jadi ketutupan gitu kah? Nah, iya juga. Mungkin gitu ya kali ya. Jadi kalau misalnya kamu apa ya? Kalau kamu kenali seseorang kan kamu kan berusaha apa ya? Melihat untuk bisa hal yang paling menonjol gitu. Tapi untuk bisa menganalisa sifatnya lebih dalam itu, kamu apain biasanya? Biasanya hal simpel itu kayaknya dengan obrolan, jadi mulai dengan obrolan. Soalnya hal paling simpel kayaknya dengan dimulai dari obrolan itu sendiri sih, dari ngulik-ngulik apa yang dia suka, apa yang dia interest, itu bermula dari obrolan pastinya. Iya nggak sih Mas Gali, setuju juga? Iya, benar-benar obrolan. Iya. Tapi ada juga loh, kamu tau nggak? Ada juga beberapa orang yang kalau misalnya malu ngobrol nih, ada yang nyetano stalking gitu kan? Oh, Iya dong, pasti. ini mah cowok-cowok kayaknya biasanya. Nggak juga dong. Ada yang Nggak cewek. juga. Oh, Kayaknya banyak deh. Kayaknya rata deh kalau nggak ini. terbatas gender. Kayaknya ini nggak genderisa apa ya? Iya, Nggak sebatas gender atau bagaimana. Kayaknya ini rata deh. iya, iya. Mm-mm. Rata-rata. Karena gini ya. Bisa, bisa, bisa. Karena gini. Kalau aku jujur nggak terlalu suka stalking ya. Tapi jujur kalau misalnya memulai hal apa ya? Kayak kenal sama seseorang gitu ya. Mulai mengobrol sama seseorang yang baru itu kadang tuh susah gitu. Itu kayak ada apa ya? Ada ketakutan Ego. sendiri. Iya. Balik lagi tadi ada defensifnya kita tadi kan. Kita coba defense atas apa gitu. Apalagi jujur ya, aku tuh agak kurang suka di tempat yang terlalu ramai. Karena kalau misalnya di tempat seperti Hmm. itu, kepalaku entah kenapa pusing banget gitu. Bahkan kalau udah dipaksa itu sudah betul-betul apa ya, kunang-kunang. Kamu pernah gitu nggak sih? Atau hanya aku yang ngerasain gitu? Enggak, soalnya jarang banget kalau ngerasa kayak gitu kayaknya. Oh jarang. Jadi waktu kayak apa ya? Jarang-jarang. Jadi kalau kayak kayak konser gitu. Kalau konser itu Hmm. bisa dipastikan aku paling belakang. Kalau live ya, live konser misalnya aku ada di stage apa di depan stage gitu, nggak berani aku di depan. Iya. Soalnya kan selain suara duguk-duguk gitu, ada hal yang membuat aku jadi pusing karena lihat orang rame berdesak-desakan segala Hmm. macam, terus ngantri juga agak kurang suka gitu. Nah, ketika itu terjadi, itu juga yang membuat aku agak gimana ya? Agak awkward juga sih kalau memulai ke orang gitu. Apalagi orang baru mungkin ya. Mm-mm. Iya, kayaknya Tetapi kalau bisa. orangnya enak kayak misalnya siapa ya? Misalnya, ini nyebut nama nggak, Bu? Boleh nggak ya? Nggak apa-apa kayaknya. Mbak Novel, Mbak Zen. Mbak Mbak Novel nggak, karena dia nggak ikut Munas. Eh Zenia, ini. Zenia. Oh iya, Mbak Zen. Mbak Heeh, Zen. dia ikut. Ada satu lagi sama temennya. Itu entah kenapa, ketika kita ngajuin presidium kemarin itu, dia kayak dorongin aku terus. Ayo, maju, maju gitu. Kami percaya sama kamu. Walaupun nggak kenal kan gitu. Tetapi setelah beberapa Iya. saat, dia ngajakin aku mulai ngobrol terus. Nah, di situ aku mulai takluk di situ kan. Tetapi kalau misalnya dia nggak mulai juga, ya udah, aku biarin aja gitu. Dan aku bakal Hmm. nggak peduli. Sepeduli peduliku Iya. paling kayak misalnya gini, bawa piring kan, kepleset gitu. Iya. Mungkin aku pedulinya cuma itu doang sih. Sisanya nggak peduli sama sekali. Entah itu hal yang apa ya salah atau gimana, aku kurang paham. Menurutmu gimana? Jadi mungkin awalnya kayak Mas Galinya ngerasa awalnya kalau Mbak Zen itu encouraging Mas Gali. Jadi Mm-mm. karena kayak semacam rasa empati dari Mbak Zennya itu, Mas Gali lebih open ke dia gitu ya. Iya, jadi kayak harus ada hal yang membuat aku yakin kalau this person itu safe buat aku ajak ngobrol atau aku apa gitu. Ya minimal ngobrol dulu lah gitu. Ya balik lagi kalau misalnya bahkan ketika sudah kenal lama pun ada hal yang juga mungkin agak kurang baik sih, kurang percaya. Jadi nggak semua orang itu bisa langsung. Trust issue enggak juga. Kenapa? Kayak semacam trust issue gitu gak sih? Jadi kayak trust issue tuh muncul semua gitu. Oh, apa yang bakal terjadi? Jadi apa ya? Kalau misalnya
eh, bukan donasi, kalau donasi itu udah kemanusiaannya. Ada sumbangan. Iya. Ini kita maksudnya kita pinggirkan dulu sisi kemanusiaan atau apa gitu loh. Ini kita coba masuk ke apa ya? Masuk dari sisi untuk kita ketemu orang baru gitu kan. Kita tahu bahwa Iya. kita tahu bahwa dia sumbangan gitu loh. Dengan penampilannya, dengan gaya berbicaranya meyakinkan. Biasanya kan kayak kalau entah ya, kalau di tempatmu ada apa enggak ya? Kalau di sini ada beberapa dulu, ada beberapa orang dulu itu pernah keliling pintu ke pintu untuk sumbangan masjid. Nah, kadang Iya. Sama juga di atau sini. di mana gitu, yang lokasinya kebetulan nggak satu pulau sama aku, gitu. Jadi kita nggak tahu nih lokasi persisnya bagaimana. Dia datang kayak gitu. Nah, ketika dia datang, memang aku membiarkan dia ngobrol dulu. Maksudnya mungkin ada hal yang membuat aku interesting gitu kan. Tapi lanjut, ternyata walaupun dia sudah meyakinkan seyakin-yakinnya itu tetap nggak percaya gitu. Walaupun akhirnya ada yang bilang, itu benar tahu untuk bangunin masjid gini 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 gitu. Jadi ada semacam apa ya? Kalau misalnya itu benar, memang ada rasa bersalah, tapi nggak merasa bersalah banget karena itulah langkah protektifku gitu loh. Kalau menurutmu gimana? Oh, rasa rasa curiganya lebih dominan daripada rasa bisa percayanya Iya gitu ya. gitu. Jadi bahkan teman-teman lamaku ya, ketika aku ada di sebuah kepanitiaan gitu, kepanitiaan apa gitu ya, aku memberi kepercayaan itu benar-benar harus ada orang yang meyakinkan aku gitu loh bahwa eh this guy can do it gitu. Jadi kita biarkan dia untuk apa ya, untuk meyakinkan aku dulu gitu loh. Ketika aku sudah yakin, baru gitu. Nah, tapi ketika dia gagal, udah habis. Di situ bakal kayak apa ya, kayak membuka buku dosa gitu kalau bagi kita yang pernah pernah ngelewati ospek-ospek Iya, gitu. kan. Ada buku dosanya tuh mungkin kebaca semua itu. Iya, iya, iya. Mungkin gitu. Jadi kayak Hmm. harus ada aksi nyatanya dulu, terus berhasil, baru benar-benar bisa full Mm-mm. trust gitu Dan ya. itu pun full trust itu juga nggak cuma satu kali aja. Bahkan 2 kali, 3 kali baru bisa mungkin. Gitu. Jadi kayak, Berarti tantangannya mm-mm. berat buat yakinin sosok Mas Gal itu. Iya, kamu tahu nggak? Bahkan teman curhatku itu aja cuma beberapa orang gitu. Entah ya kalau misalnya kita bisa curhat ke semua orang gitu kan. Bahkan untuk kayak ukuran teman kamar ya, kita kan sama-sama asrama gitu. Untuk ukuran teman kamar itu aku baru setengah tahun baru bisa mulai cerita apa yang terjadi sama aku gitu. Yang selebihnya paling cuma kayak keseharian kayak, aku habis kuliah ini, ada tugas ini, aku tadi habis gini-gini gitu. Maksudnya cuma hal yang random terjadi, General. yang Iya. terjadi di kehidupan biasa aja gitu loh. Tapi untuk yang lebih deep lagi, kayak misalnya kita coba ini, itu benar-benar kayak, wow, men, susah banget gitu. Langka. Oh, oh, Langka. atau itu berlebihan banget kayak, aku apa ya, dari dulu tuh kayak bertanya-tanya juga gitu. Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih nggak berlebihan juga sih Mas, karena kan wajar kalau semisal emang punya trust issue kayak gini. Beberapa orang juga mungkin di luar sana ngalamin hal yang sama. Mm-mm. Mungkin karena ada pengalaman dikecewain berkali-kali atau gimana, mungkin kan kita gak tahu. Jadi sebenarnya kalau soal rasa dan perasaan kayaknya nggak ada yang berlebihan. Nggak. Jadi memang bukan hal yang terlalu apa ya, alay atau berlebihan banget gitu kan? Iya, cuman kayaknya harus lebih memberikan kesempatan buat orang buat menunjukkan bahwa dia layak buat dipercaya kayaknya gitu. Mm-mm. Menurutmu kalau misalnya kepercayaan itu apa ya? Kalau kamu udah percaya, kamu bakal peduli banget nggak sama orang? Kayaknya kalau menurut saya pribadi kepercayaan sama kepedulian itu berbanding lurus sih Mas. Cuman untuk peduli secara general kayaknya kayak punya rasa tanggung jawab aja gitu, kayak sesama manusia, sesama makhluk hidup, buat peduli gitu, buat ada empati setidaknya. Hmm, karena kita peduli sebagai sesama makhluk gitu kan. Berarti secara general Iya. kayak misalnya apa ya yang bisa dilakuin kalau kayak gitu?
misalnya kan kebanyakan kalau di lingkungan pertemanan saya pribadi kan misalkan nggak banyak juga sih, cuman ada beberapa yang misalkan lagi struggling sama dirinya sendiri, sama kepercayaan dirinya sendiri, sama permasalahan pribadinya. Setidaknya kita bisa encouraging them to apa ya, buat mereka percaya diri lagi gitu, buat setidaknya ngerasa ada teman buat curhat, ada teman buat cerita, support secara verbal, secara moral. Setidaknya yang paling sederhana tuh itu sih yang bisa dilakuin. Karena kadang kita tuh agak susah juga ya kalau misalnya gitu. Tapi kalau kamu sama orang yang general gitu, ada yang kayak aku gitu kayak misalnya kayak kayak aku tadi, contohnya kayak aku tadi ketika general, kamu pedulinya kayak apa ya, kamu harus menganalisa banget kayak aku kah atau gimana gitu. Kalau saya pribadi kan tipikal orangnya termasuk yang orang gak enakan sama orang ya Mas ya. Jadi kalau semisal ada orang minta bantuan atau minta tolong itu gak enak kalau buat nolak. Teman-teman juga sering banget tuh kalau misalkan ngasih saran sih harusnya jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu buat bilang iya atau gimana. Cuman karena balik lagi ke emang udah gitu, jadi susah banget buat nolak gitu Mas. Jadi kadang kalau emang rasa pedulinya ke orang-orang ya, kalau semisal masih dalam batas wajar, masih logis dan bisa dilakuin, kenapa enggak buat bantu dan nolong. Paling gitu. Tapi kamu pernah ngerasa nggak kalau misalnya kalau kamu udah di apa ya, kan kamu nggak enakan ya buat nolak gitu kan? Wajar sih, wajar. Iya. Ini apa ya? Kamu pernah nggak ngerasa kayak dimanfaatin gitu setelah kamu membantu? Iya. Membantu. Kan we care. Kalau Terus kita percaya kan? Persoalan, iya. Kalau persoalan dimanfaatin kayak gitu, seringnya kayak gini sih Mas. Jadi saya percaya tuh kalau memang nggak semua yang kita rasain atau pikirin itu harus cepat-cepat kita ungkapin atau utarain. Kayak misalkan momentumnya harus pilih-pilih gitu. Hal terduga bisa aja jadi menguntungkan jika dilakukan di momen yang pas dan ngerugiin di momen yang kurang pas. Kalau semisal kita misalkan cepet-cepet say no buat sesuatu, bisa aja di waktu-waktu berikutnya kita nyesel kan karena gak bantu atau gimana, karena orang itu beneran butuh pertolongan atau gimana. Jadi hal yang saya khawatirkan dan takutkan itu sih di poin itunya. Tetapi kalau misalnya itu merugikan dirimu dan ternyata kalau merugikan, iya. Dan ternyata merugikan kayak gitu. Dan kita tahu kalau misalnya ternyata membantu dia itu adalah jalan yang kurang baik gitu, kurang tepat lah. Salah. Oke. Kalau semisal kasusnya kayak gitu, mungkin beberapa kali dari pengalaman pernah juga kealaman deh kayaknya. Cuman karena udah di awal ya udahlah ya, setidaknya kayak kita tahu orang ini gak bisa dipercaya lagi, setidaknya kita ambil poin itunya, mungkin itu sih Mas. Karena sebenarnya gini, saya tuh percaya kalau sebenarnya kebanyakan orang di luar sana yang satu titik hampir sama kayak saya yang gak enakan, sebenarnya orang-orang yang lagi ada di posisi yang ngerasa ada di posisi bakal dimanfaatin sama orang itu sebenarnya ngeh gitu di awal, kayak sadar betul. Soalnya kemungkinan dari gimmick dan gelagat aja biasanya kelihatan kan kalau orang gak tulus gimana. Cuman kan iya, kenapa mereka tetap mutusin buat terima-terima aja dan ngelakuin hal yang diminta selama permintaannya masuk akal. Ya kalau enggak orang yang ditolong, dia emang pure aja gitu, bantu meskipun tahu pemaksudannya buat dimanfaatin aja atau semacamnya. Karena kan orang yang dimanfaatin sebenarnya punya kuasa atau mungkin peluang ya lebih tepat itu buat bilang belak-belakan dan nolak secara belak-belakan. Cuman kan
karena pengen jaga hati orang juga biasanya urung aja gitu ya, udah kalau selama masih bisa dilakuin kenapa enggak. Kalau menurut Mas Gar gimana tuh kalau tipikal orang yang nggak enakan kayak gini? Aku tuh sama sih sebenarnya nggak enakan juga, tapi kalau orangnya tuh udah kenal lama, udah kenal akrab banget gitu ya, minimal pernah susah bareng gitu. Biasanya aku percaya kayak gitu. Ketika ada satu hal yang kayak gitu, biasanya ya udah gitu. Tetap tak biarkan apa ya? Tetap tak biarkan seolah-olah nggak terjadi apa-apa walaupun dalam hati itu jengkel gitu. Karena toh gimana? Karena toh gimana juga ya? Menurutku kalaupun kita balas, kita itu belum tentu apa ya? Bukan cuma terlihat, tetapi hati kita juga ngerasa kayak nggak ada habisnya gitu. Jadi aku ngambil jalan tengahnya kalau misalnya udah kayak gitu, ya udah, ya bukan nggak dipercaya lagi, tetap tak percaya walaupun tak kurangi, dan juga lebih hati-hati juga sih ketika dia mau ngelakuin kayak gitu-gitu lagi gitu. Walaupun secara umum kita tetap memaafkannya. Dan benar sih, rasa percaya itu yang juga turun, rasa kecewa juga pasti keluar, tapi ya udah gitu loh, mau gimana ya? Mungkin itu sih cara kita tuh buat bisa lebih kuat ya. Kita kuat itu karena menghadapi perasaan yang kecewa, nggak enak, sakit segala macam itu ya. Jadi itu sih jadi pembelajaran banget buat aku. Jadi aku tuh tipenya kalau misalnya sudah disakiti kayak gitu, aku bakal nganggap itu sebuah pelajaran. Jadi aku ambil maknanya, aku coba apa ya, ambil pengertian bahwa ya walaupun kita kayak gini ya udah, ini jadi pengalaman aja gitu, bisa jadi cerita buat kita ceritakan kelak di masa yang akan datang gitu kan. Toxic positivity itu kamu percaya nggak dalam hal yang kayak gini? Nah, saya percaya sih Mas. Dulu tuh bahkan saya gak bisa bedain mana yang toxic positivity sama genuine Positif. apa ya, support gitu. Apa ya, kayak support in a genuine way. Awalnya saya gak bisa bedain, baru akhir-akhir ini sebenarnya baru bisa. Kalau emang perbedaan gimana sih? Bahkan saya sering ngelakuin hal yang salah karena belum tahu itu saya ngelakuin hal kayak gini ke orang ini gitu. Terus akhirnya merasa bersalah. Berarti secara nggak langsung juga ngerasa pernah ngelakuin toxic positivity juga gitu ya? Iya. Kayak mana sih sebenarnya toxic positivity sama support genuine tadi itu positif? Kalau menurut kamu? Kalau semisal yang kayak kalau yang saya rasa sih dari pengalaman yang udah tuh, misalkan teman saya curhat soal soal suatu hal atau topik yang beneran sensitif soal pribadinya misalkan, terus dia di kondisi yang emang benar-benar butuh dukungan moral, terus tanpa sadar karena kita terlalu takut gitu buat ngasih perlakuan yang salah ke dia atau takut salah merespon, jatuhnya malah toxic positivity gitu. Jadi kayak udah gak apa-apa, jangan nangis lagi. Padahal kan orang wajar buat nangis gitu, buat sedih. Jadi itu sih paling bahasaannya yang salah tuh. Jadi efeknya penekanan yang dapat sama orang lain yang lagi butuh dukungan moral malah jadi makin down takutnya dan segala macam. Jadi poinnya itu kayak salah bahasa aja gitu ya? Iya sih, kayaknya sama perlakuan. Berarti antara toxic positivity sama toxic negativity juga kayak abu-abu ya? Kayaknya kalau toxic negativity lebih jelas, batasannya lebih jelas gitu. Soalnya kalau misalkan kalau yang toxic positivity sama support in a genuine way baru kayak lebih abu kesannya. Oh, lebih abu-abunya ke yang support tadi itu ya, support in genuine way tadi. Iya sih, tapi kalau misalnya apa ya, kalau kita kan tadi kan karena salah bahasa aja ya gitu. Kalau misalnya karena kita kurang mendengar, itu termasuk toxic positivity nggak sih? Bisa aja deh kayaknya.
kayak misalkan kita lagi dalam kondisi yang nggak terlalu Mm-mm. konsentrasi, terus lagi misalkan lagi agak ribet, terus kita tapi tetap pengen coba buat respon teman kita yang Mm-mm. lagi sedih gitu. Jadi takutnya kondisi yang mepet itu bikin kita sekenanya jawabnya mereka. Jadi itu juga kayaknya bisa masuk. Oh gitu. Mm-mm. Dan yang kalau kamu tahu ya, ada juga orang yang kalau misalnya kita ceritain gitu, dia kepo gitu, kepo lebih jauh tentang ceritanya. Lebih apa ya? Lebih ingin depth lagi ketika kita menceritakannya gitu. Itu masuk juga nggak? Walaupun sebenarnya itu nggak Hmm, terlalu nyambung juga, apa ya? Terlalu berhubungan juga dengan permasalahan kita gitu. iya sih sebenarnya. Cuman kayaknya gimana ya? Saya pernah dengar ini sih dari teman kayak beberapa kali dia snap atau dia bilang secara Mm-mm. directly gitu. Kalau semisal rasa penasaran itu, gimana ya? Kadang orang peduli cuman karena sebatas penasaran gitu. Tapi kalau menurut saya ini kadang berlaku, kadang enggak sih. Soalnya emang beneran ada tipikal orang yang emang peduli itu nunjukin karena buat penasaran dan pengen tahu cerita lebih dalam, tapi ada juga yang emang bener-bener genuine gitu, tulus buat bantu pengen tahu gimana whole story-nya biar bisa bantu secara secara penuh juga. Kalau menurut saya sih gitu. Kalau menurut Mas Gali gimana? Ya sama sih, sama. Jadi kita itu cenderung apa ya? Bahkan dulu kayaknya pernah sih ngelakuin bahwa kita itu peduli itu karena hanya untuk memenuhi kepuasan diri aja gitu. Jadi kayak gini, kita Iya, iya sih. mendengar, kita mencoba untuk support dia gitu. Ternyata yang kita lakuin adalah untuk eh, lebih memuaskan hasrat kita gitu. Jadi kita nggak akan, bukan nggak akan, kita nggak sadar kita telah membuat dia itu jadi lebih nggak karu-karuan lagi karena hal yang kita lakuin. Iya, Mungkin itu juga sih yang teman-teman sekitar juga yang nggak sadar gitu juga ngelakuin gitu. Makanya itu juga ketika kita sudah sadar, pas orang juga ngelakuin hal yang sama ke kita juga kita kan agak tersinggung gitu ya. Pasti tersinggung. iya. Padahal kita tanpa sadar masih ngelakuin hal yang Iya, sama. jadi Kadang, ada ada perasaan kita nggak tahu iya, diri gitu. Wah, iya, ya malu banget sih kayaknya. bener Tapi mau bener kayak gitu itu pernah terjadi kayaknya umum banget sih gitu kejadian gitu. Mm-mm. umum lah. Jadi apa ya, batas abu-abu gitu. Kita benar-benar genuine care atau care-nya cuma sekedar peduli-pedulian aja gitu. Mm-mm. Iya, iya sih. Bahkan apa ya, ada juga yang sebenarnya yang bikin sakit sih. Ketika kita itu di apa ya, bahasanya tuh kayak pura-pura dipeduliin. Mm-mm. Oh iya, Itu I see. oh itu anu banget sih. Kadang, Kayaknya nggak cuma aku aja sih, kayaknya banyak a whole people lah kayaknya. a Mm-mm. lot of people do the Kayaknya same. seperti itu. Karena dari gimmick, kembali lagi dari gimmick juga, makanya dari gelagat juga udah kelihatan mana yang tulus sama Mm-mm. yang enggak. Kadang bahkan gini loh, kita aja Iya, nggak tahu bahwa kalau dia ini tulusnya ini beneran atau memanfaatkan gitu. Apalagi ketika kita punya iya, banyak pikiran. setuju. Pertama itu. Dan yang kedua, posisi kita. Kadang gini, ada orang yang tiba-tiba tuh peduli ketika kita lagi di atas. Mm-mm. Nah, Iya, mereka tuh datang secara nggak sadar, mereka tuh datang terus gitu. Tapi ketika kita di atas mendapatkan guncangan, kena terpaan angin, secara nggak langsung mereka akan mengeluarkan segenap cara untuk mengamankan diri mereka juga gitu loh, agar mereka selamat dari angin. Dan ternyata caranya mereka itu malah membuat kita itu merasakan terpaan yang lebih kuat lagi gitu. iya, Itu ya sih yang kayak kayak bener-bener kita tuh kayak ngelawan apa ya, ngelawan musuh yang nggak terlihat gitu, musuh dalam selimut gitu kan, dulu di dalam daging segala macam. iya gitu. Kalau kalau dari akunya sih jujur, kalau misalnya udah kayak gitu kan, karena balik lagi ya kan, kalau udah kayak gitu kan kita udah kenal dekat segala macam ya.
kita otomatis sudah mengendorkan berbagai macam pertahanan kita, karena baik lagi kita kena terpaan angin, kita nggak mungkin menguatkan defense kan gitu. Paling kita tuh defense untuk menahan anginnya, bukan menahan si orang itu gitu kan. Paham nggak sampai sini? Nggak, kurang ya. kurang Jadi lebih. gini, ketika kita, Kurang. gimana? Halo, gimana? Ya, Aman. aman Iya, aja. jadi ketika kita kayak gitu, ya udah gitu, apa ya? Akhirnya defense berkurang, kita nggak bisa lagi membedakan, tipis banget antara kepeduliannya tuh ya. Ketika sudah makin hancur ya, ya udah gitu. Ya nggak tahu lagi sebenarnya, kalau misalnya bilang emosi ya emosi banget gitu kan. Iya sih. Gimana ya gitu. Kalau hal kasus-kasus kayak gini tuh kalau udah kejadian emang suka bingung juga ke Mm-mm. kitanya sendiri, apa yang harus dia ke depannya kayak gimana juga hubungannya sama orang ini, apakah tetap kita harus kasih kesempatan buat percaya ataukah udah Iya aja bener stop di banget, sini. karena begini loh, ada rasa sungkan juga ketika kita mencoba memutuskan atau memutus total ya, totali hubungan kita sama si orang ini, walaupun Iya, kita juga menjadi korban segala macam. Aku bingung juga ya kalau misalnya kayak, itu benar-benar bener. Jadi ungkapin. kayak kita coba nggak peduli, itu kayak kita tuh kesannya kayak arogan gitu. Tetapi kalau ketika kita peduli, sedikit banyak hati sakit gitu kan. Nah, iya, Dan iya sepakat it banget needs sih soalnya more time sih untuk ya balik lagi gitu loh. Karena nggak mungkin bisa langsung pulih. untuk memulihkan diri. Pulih seketika gitu kan. Ya, Apalagi ya itu dari akunya sendiri kayak apa ya, melihat orang yang benar-benar peduli itu susah gitu. Jarang. Bahkan dari tampilan, dari ucapan segala macam tuh susah. Kita baru benar-benar sadar itu ketika perlakuannya itu udah dia lakuin gitu. Itu sih mulai kelihatan banget gitu. backling banget. Kalau dari akunya sih. Kalau dari kamunya gimana? Kalau dari saya pribadi tetap ke yang awal tadi sih Mas Felix, kayak ya selama hati ini masih bisa tahan sama sakit dalam bentuk macam apapun itu, ya udah gitu. So, kayak yang bisa dibantu ya dibantu aja, tolong aja, tapi untuk rasa peduli dan aksi nyatanya untuk membantu, itu dia perbedaannya di sana antara yang apa ya, porsinya diberikan ke orang-orang prioritas aja gitu. Jadi list orang-orang prioritas ini yang saya pertahanin, yang saya percaya gitu buat dikasih apa ya, pedulinya Hmm. full Oh ya, gitu. sorry for asking. Coba, ini aku penasaran. Circle kamu luas banget kah? Atau cuma beberapa orang gitu? Kerasaannya sih kalau sekarang, dulu kalau waktu SMP itu kecil Hmm. banget, bahkan kayak cuman 5 sampai 4 orang, 6 orang aja gitu. SMK juga paling 11 orang, 10 orang. Nah, ketika masuk ke bangku kuliah ini kayak transisinya di sana gitu, kayak emang beneran mencoba untuk memperluas banget circle pertemanan. Tapi kalau berteman kita banyak mana aja, cuman untuk orang-orang yang dekat banget terus kayak bisa berbagi cerita apapun bisa dihitung jari. Iya sih, karena kita Kalau tetap bisa kenal banyak. kalau Mas Felix Sama, aku mirip lah. Kok bisa ya? Jadi ceritanya tuh kalau di SMP itu temenku, aku kenal orang banyak gini. Kita bisa kenal orang banyak karena aku ini tinggal di tempat yang kita coba imajinasikan ya. Aku tinggal di utaranya Kalimantan, berbatasan langsung dengan Malaysia, tinggal di pulaunya kecil, nggak terlalu luas gitu. Jadi saking nggak luasnya, kamu sehari tuh hari itu bisa kelilingin satu pulau itu. Otomatis kamu tahu banyak orang, kamu tahu banyak yang apa ya, yang kita tahu orangnya tuh siapa-siapa aja. Tetapi
balik lagi untuk apa ya, untuk misalnya jadi teman 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 benar-benar teman ya, maksudnya yang benar-benar sering ketemu terus apa gitu, itu cuma sebatas jarang banget, paling 10 lah, itu udah banyak banget sih, 10 banget. Terus ketika SMA aku di Samarinda, kebetulan ada program yang aku ikutin, akhirnya aku mendapatkan kesempatan sekolah di Samarinda, asrama. Di asrama itulah yang membuat aku dapat kesempatan buat kenal lagi sama beberapa orang yang modelnya macam-macam gitu. Satu asrama kan kita di siksanya bareng-bareng, kita senangnya bareng-bareng gitu kan. Di situ circle-nya udah mulai luas. Karena yang aku sadar itu karena apa ya, didikan untuk korsanya itu yang membuat kita harus jadi lebih aware gitu sama orang, kita harus membuka circle-nya gitu. Walaupun memang circle yang anu tuh terbatas banget, dan itu kayak gimana ya? Aku tuh orang asing sendiri gitu loh awalnya. Karena aku dari pulau yang jauh gitu kan, jauh-jauh ke Samarinda. Jadi ketika sampai aku lulus pun, aku hanya punya temen itu beberapa aja gitu. Bahkan kamu fun fact aja gini, ada satu teman SMP ku sampai sekarang kita masih temenan baik sih. Jadi satu-satunya orang yang bisa tahan temenan sama aku, dan aku juga tahan temenan sama dia sambil ceritain segala macam. Dia tahu baik buruknya aku gitu, cuma satu orang aja gitu loh. Tetapi untuk yang akrab, alhamdulillah banyak gitu ketika kita masuk ke lingkungan perguruan tinggi. Kayaknya menurutku ya, kayaknya ketika kita kuliah itu kita agak dipaksa sih untuk melawan diri kita gitu. Kita harus tahu banyak orang. Iya, awalnya. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Tapi lama-lama asik kayaknya ya. Aku sih lihatnya lama-lama asik sih kalau dari akunya, karena ini kan baru juga ya gitu. Aku udah aku baru punya teman dari berbagai macam pulau di Indonesia gitu kan, berbagai macam suku lah. Apalagi itu semuanya ngumpul di Malang. Jadi dari Aceh sampai Papua itu kan ada. Di situ aku benar-benar ngerasa, waduh, kalau aku tetap di tempatku yang lama di sana itu mungkin aku nggak bakal bisa melihat dunia gitu. Sekalinya ketika di di tempat kuliah itulah kita lihat lebih banyak lagi, kita buka circle-nya lebih luas lagi. Tapi balik lagi, yang akrab cuma beberapa orang lagi gitu. Ya salah satunya sih teman kamar sih. Karena kalau kenyamanan kan nggak bisa Mm-mm. dipaksain. Nyaman itu, iya, nyaman itu ngalir sih. Bisa diciptakan, tapi ngalir. Mm-mm. Proses. Ya harus lewati berbagai macam hal dulu baru bisa kita nyaman dengan satu orang gitu kan. Dan beberapa orang yang lainnya juga gitu. Benar. Perlu momen Iya. senang lumayan Mm-mm. baru Tapi nyaman sih lama-lama juga bikin sayang sih kadang-kadang. Iya nggak sih? kadang, tapi akhirnya juga Uh, gitulah. dan kadang sebuah kenyamanan itu kadang ilusi loh. Iya, kadang ilusi, beneran ilusi. Melihatnya beberapa kali ya, kita dijebak kenyamanan, kita nggak mau lepas dari kenyamanan tuh sampainya kayak gitu. Ya, ya kita dimainkan lagi sama kenyamanan gitu. Tapi ternyata itu jadi pembelajaran lagi. Gitu. Tapi ini ada yang satu hal yang membuat aku menggelitik ini. Halo? Kayak gini. Kan kita peduli ya sama satu orang gitu. Misal kalau di Indonesia ya, stereotipnya ketika kita berteman sama lawan jenis, it means you like ya orang itu gitu kan. Tetapi yang aku tanya tuh gini, ketika kamu peduli sama satu orang, peduli banget, apakah kamu bisa seketika ngerasa kalau itu sebuah bentuk kasih sayang kah? Sayangnya ini bukan sayang sekedar teman ya, maksudnya lebih gitu, lebih dari teman. I see.
sih sulit sih soalnya. Tapi kan pernah kan? Kalau menurut saya pernah lah pasti. Mm-mm. Kalau boleh milih padanan kata yang sesuai sama isi hati, kalau gimana ya, setiap bentuk kepedulian itu rasanya emang refleksi dari rasa sayang kan pasti. Cuman rasa sayang atau kasih kan tadi kayak Mas Gali sebutin beragam variannya, nggak cuman ke sesama manusia, ke makhluk hidup, ke keluarga, ke teman, ke sahabat, bahkan ke orang spesial gitu kan. Itu kan kayaknya rasa peduli orang yang spesial, kayak sebutlah kepedulian dari apa ya, orang, satu orang ke orang lain yang dianggap spesial, kita pasti beda rasanya. Mungkin di sana. Mm-mm. Tapi kalau misalnya karena kita kayak gitu, apa ya, yang kayak tadi aku ngomong, apakah itu apa ya, membuat kita tuh jadi orang yang dinilai baperan mungkin? Padahal kita merefleksikan yang itu tadi, kasih sayang kita sebagai sesama makhluk hidup begitu. Kayaknya sih mungkin untuk beberapa orang enggak, tapi untuk beberapa orang lain yang menganggap seperti itu bisa aja, karena kan apa ya, isi hati sama perasaan orang-orang dalam menanggapi suatu hal kan beda. Mm-mm. Beda banget, apalagi dengan ragam apa ya, ragam budaya kita gitu kan. Kita orangnya religius gitu kan. Jadi Iya. pertemanan antar misalnya aku sama kamu ini kan jarang banget terjadi gitu loh. Bahkan gini, Iya. yang juga repot ini. Ketika kita berteman malah sama-sama punya perasaan gitu kan. Dan sama-sama nggak tahu kalau ternyata si lawan itu juga punya perasaan yang sama. Nah, iya, Dan sekarang itu kan yang sering terjadi. Kayaknya banyak deh ceritanya itu jadi contoh. iya, sering banget, sering banget. Bahkan kalau boleh jujur, Mm-mm. nih ya, nggak baru-baru ini sih, kayak masih stuck di saat apa ya, kayak semacam kasus kayak Oh, oke. Fun fact-nya dari Anu ya, dari Shiva ya. Oh, oke. terima kasih, terima kasih. Kita baru tahu satu hal, saudara-saudara. Nggak usah disebut, nggak usah disebut. Lucu sih. Mm-mm. Lucu Aku tapi malah ekstrim. ribet Aku malah ekstrim. mending. Kalau kamu mungkin versimu gitu, kalau aku ekstrim. Bucin. Gimana wow. Kayaknya udah Iya, hal yang lazim. pernah. Jadi aku sempat itu berapa bulan gitu. 8 bulan kah? Sekitar itu. Jelek banget sih itu. Dan ini juga baru-baru terjadi kok. Nggak baru banget sih. Nggak baru banget. Akhir tahun kemarin lah tepatnya. Nah, gitu. Iya Allah, itu pelajaran banget. Ternyata apa ya? Iya, serius. Gini loh. Lucu ya? Nggak lucu sih, cuma agak memalukan juga buat aku gitu. Kan kita gini ya, ketika kita punya pasangan, kan kita peduli gitu sama si lawan gitu, si lawan jenis gini kan, si ceweknya lah. Ketika kita pedulikan, kita mengekspresikannya itu dengan hal yang berlebih gitu. Jadi akhirnya terbitlah hal-hal bucin itu yang terjadi gitu. Jadi kalau orang-orang lihat kayak gimana gitu sampai ilfeel gitu, ya itu karena jujurnya kayak gitu dan banyak terjadi juga sih di lingkungan pertemanan saya, tapi udah jadi hal dan lazim dan iya nggak cuma kamu aja, kayaknya di saya pun juga sama, juga ngerasakan hal yang gitu juga. Kok kayaknya gimana ya? Akhirnya jadinya gini. Akhirnya kayak karena kita bingung mengekspresikan peduli kita, kayaknya kita nggak tahu bagaimana untuk memberikan kepedulian itu kepada pasangan gitu. Dan akhirnya terjadilah hal-hal yang berlebihan gitu. Bahkan sampai over posesif gitu kan. Terjadi. Saking katanya tuh bucin level apa ya? Bucin level akut kah itu? Ada ya kemarin tuh penilaian-penilaiannya gitu. dewa. Ya, asli kocak banget sih pas ada itu Oke. penilaian-penilaian kayak gitu. Diolokin segala macam.
Halo? Halo, aman, aman. Jernih aja ya ini? Ini beneran AM Iya Talks, dong. beneran. Ini podcastnya pakai podcastku, formatnya AM Talks. Kayaknya serunya kalau kita bahas sesuatu hal yang lain lagi ya. Kayaknya seru nih ngobrol sama kamu. Seru, seru, seru. Boleh, Mungkin boleh. kita perluas lagi lah bahasannya nanti. Iya, semoga Apa kamu udah ngantuk nih jam segini? Oh lumayan. lumayan sih. Demi Lumayan, ya? tapi ya demi ini Total. dong, demi program. Total. Harus total. Di sini udah jam 2 loh. Bayangin ini aku udah bisa, Oh, baru iya, dari 1 jam udah tadi. jam 2. Udah mulai anu sih. Udah bener-bener gak ada suara macam-macam. Wow, anu banget sih. Wow. Iya gitulah, kamu tahu lah kalau udah jam 2 itu apa yang terjadi. Tapi bedanya kan di sini panas. Jadi embun nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nyerang ke jendela atau gimana gitu. Kalau Sukabumi mungkin dingin kan ya? Karena dekat Bogor. Iya, semacam iya, semacam Cianjur mungkin. Cianjur Bandung Cianjur ya? dingin. Iya, aku belum pernah ke sana. Mentok-mentok Bandung doang. Suatu saat lah nanti kalau bisa. Padahal kalau PKL mending ambil di Mm-mm. daerah sini. Jadinya Iya, suasananya gini, beda. aku tuh punya kenalan di sana. Ada perusahaan pakan di Sukabumi. GMF kalau nggak salah namanya. Iya, GMF kalau banyak. nggak salah. GMF. Baru dengar. Dia tuh Belum deh, belum. perusahaannya tuh fokus pada pencampuran pakan. Nah, dulu tuh aku pengen banget ke sana, ke Sukabumi. Terus diajakin sama, kan kebetulan kenalannya itu kan ibu-ibu. Ibu-ibunya tuh formulator pakan. Diajakin. Itu pengen salah satu apa ya, cita-cita pengen banget ke sana gitu, ke Jawa Barat gitu kan. Selain ke Bogor, ke Bandung gitu. Dan apalagi Iya. kayaknya Bumi Parahyangan itu benar-benar diciptain ketika Tuhan senyum deh. Hmm. Iya. Itu bukan mitos. Bahkan ketika aku udah lama di Malang aja ya, orang Jakarta segala macam kan banyak yang juga ke sini. Kayaknya kurang deh Iya. daripada sana gitu kan. Apalagi lucu aja gitu. Kultur kita beda gitu kan. Walaupun kita sama-sama satu pulau, Iya, bahasanya iya. juga beda banget gitu. Memaksakan logatku ke Sunda itu juga kedengaran freak dan oh aneh banget. Dan Aneh. semenjak saat itu nggak mau lagi. Tapi saya percaya kalau semisal setiap tempat itu punya apa ya, plus minusnya Iya, tersendiri. Jadi iya karena luas itu tempat apa ya. iya, Kesinilah nanti kalau kayak ke Kalimantan ada juga nanti hal yang mungkin buat kamu wow keluar dari mulut kamu. sayangnya nggak dapet ini apa, nggak dapet Iya. pendampingan di Kalimantan. Ting anu dong, adik kamu ya yang dapat ke sini kemarin tuh. Barangnya udah nyampe dong. Satu angkatan kayaknya, satu Oh letting. iya, satu rating. 10 orang Iya, iya. mungkin katanya gitu. Hmm, banyak. Oh iya, oh nggak tahu sih, kayaknya iya deh. Lucunya Kayaknya. bukan Terus rencananya dikembaliin lagi rencananya barangnya. barang-barangnya masih di dinas dong. Kemarin aku lihat ada di Iya, iya. karung-karung kah atau apa gitu, ada yang kardus-kardus gitu. Sempat Oh, aku lihat terus yang aku agak oh, bukan lucu sih, cuma agak tersentuh ya. Udah check in online dong, check in iya online. tersentuh. Udah tinggal terbang besoknya nggak jadi. Iya, saya dengar dari apa sih? Dengar dari temen deket yang cerita katanya. Besoknya tuh shift jam 2 subuhnya kita mau berangkat, sorenya dong di cancel katanya. Allah, sedih Iya, banget dengernya. Kayak kita ikut mm-mm. sedih juga gitu. Kenapa kok bisa? Iya kita aja yang denger apa ya, kita nggak sekampus ya padahal. Aku yang nggak sekampus denger itu aja kayak wow Iya, ini sakit banget sih, it's hard gitu kan. Apalagi kita udah mempersiapkan diri, kita really kita so bad. pengen tahu suatu tempat yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, bagaimana kita harus struggling di tempat baru itu.
dan tahu-tahu di cancel karena ada hal yang harus kita jaga juga gitu kan. Dan akhirnya kayak saya lah, ini nggak tahu nih kapan bisa balik ke Jawa lagi. Iya, sama kita juga stuck di daerahnya masing-masing. Apalagi kayak gini kan, mau terbang aja harus pakai tes dulu macam-macam. PCR kalau nggak salah 2,4 juta gitu modelnya. Itu baru tesnya doang, belum keluarin suratnya segala macam. Dan biayanya lebih dari itu untuk satu orang. Aduh, aku gak bisa mikirin lagi sih nanti kayak gimana lagi pas pandemi ini berakhir. Gak kebayang dah. Gak kebayang. Iya, kelaziman baru. Udah nyiapin apa aja nih untuk new normal itu? Kalau di sini sih entah deh Mas Gali, kalau di sini tuh gimana ya? Kurang kerasa banget dari awareness masyarakatnya, dari mungkin kalau di pemerintah tetap gencar gitu ya buat apa ya, sosialisasi ke masyarakat segala macam. Cuman kalau dari masyarakatnya sendiri masih kurang kerasa, dari upayanya buat buat apapun itu kayaknya ada beberapa apa ya, segmen masyarakat yang aware, tapi di sisi lain juga ada aja yang susah gitu, jadinya tetap aja itu tuh kayak udah Padahal susah sering ada banget. razia-razia kayak gitu ya nggak sih? Iya, di sini gak terlalu itu sih, gak terlalu, bisa dibilang gak terlalu seketat. Apa karena kita hidup di lingkungan ya? Kayak banyak desanya gitu ya. Jadi kita nganggapnya, toh juga kayak rumah kita sama rumah tetangga juga agak jauh gitu kan. Buat apa kita sampai kayak gitu-gitu. Sepertinya. Dan apalagi kita bakal dihadapin dengan berbagai macam solusi, inovasi-inovasi macam-macam lah untuk menghadapi ini. Yang paling berasa sih kita kayak di ya, kayak dapat katalis untuk lebih modern lagi daripada tahun kemarin gitu. Iya. Gila, kita sudah online segala macam. Membawa. Yang dulu aku mikir, wah ini bakal bisa dilakuin ini beberapa tahun ke depan ini. Kuliah online, aku kuliah dari rumah. Ternyata terjadi secepat dari yang Iya, kita dan aku tuh bayangkan. mikirnya dulu keren. Wah, mungkin aku di luar negeri nih baru bisa ngerasain kayak gini. Ya, ternyata kita, iya, Ya, lebih cepat di rumah sendiri, di negeri sendiri. lebih efektif Oh iya, sebenarnya. lebih efektif. Lebih apa, efisien. Efisien iya, tapi apa ya? Tetap ada yang kurang sih, kayak praktek gitu kan. Apalagi kita vokasi. Iya sih. Jujur aku paling berasa banget sih yang kena di sini karena aku kebetulan kena yang di prakteknya juga kan. Jadi, aduh, penyesuaian dan komprominya itu loh. Wow, belajar kompromi di sini sangat amat besar. Untungnya aja sih di tempatku, apa ya, kebetulan aku di tempat yang ramai orang, jadi kayak sinyal komunikasi lancar gitu. Kalau misal aku di tempat aku penyuluhan itu, kayak kemarin, udah, sinyal itu amburadul. Mungkin kayak ngobrol ngobrol kayak gini tuh mustahil kali ya. Susah. Kayaknya Iya. pernah deh. Iya kayak gitulah modelnya. Oh, ya yang kayak kemarin kamu hubungnya apa? Kamu WA aku kemarin tuh pas kamu habis pulang gitu. Iya, yang susah Dan pas sinyal. Karena lumayan di dataran tinggi kan di daerah sana, ada jadinya naik dikit ada udah dataran tinggi banget hilang sih, sinyal Chief. semua. Jadi kayak aku tuh di lembah gitu loh. Ada di lembah gitu modelnya. Nggak terlalu dalam sih, cuma ada beberapa banyak bukit gitu kan. Ada 5 bukit dan aku di tengah-tengah di 5 bukitnya itu modelnya. Jadi bener-bener kehalang. Padahal di balik bukit itu ada yang ke laut, ada yang menghadap ke Iya. dataran tinggi yang lain, ada yang menghadap ke kebun sawit, ada yang menghadap kemana gitu. Jadi lumayan lah. Oke, by the way, Siva, terima kasih banyak ya. Struggling banget. Hmm, Iya. Siap. See you. Terima Nanti kasih kita banyak. buat lagi lah lanjutannya. Kayaknya seru sih kalau misalnya kita lanjutin. Mungkin ada Iya, apa ya? seru. Ada kesempatan nanti aku bisa masuk ke podcastmu lah kapan-kapan.
boleh. Boleh Oh, banget. siap. Ditunggu banget di Pokoknya sini. jangan sampai berhenti di sini aja lah. Kita lanjut terus. Dan by the way, by the way Apa? kita sejam juga yang ngobrol. Kuat ya ternyata. Iya, gak Mm-mm. kerasa. Kuat Padahal banget. kita ekspektasi awalnya cuma berapa? Setengah jam? 30 ya, benar 30. 30. Dan ini udah, wow, lebih dari 60. Wow, Iya dong. mengejutkan. Ini sudah apa ya? Ini jadi awal yang bagus untuk kita yang masih baru kenal, masih belum pernah ketemu. Dan Iya, jadi apa ya? Bukti ke mungkin orang tua kita sih bahwa kenal itu nggak melulu harus ketemu, dan deep talks kayak gini tuh juga nggak melulu juga apa ya? Harus apa ya? Lebih harus protektif banget gitu loh. Maksudnya harus percaya juga ke iya, orang juga gitu kan. Hmm, iya. terima kasih banyak ya Siva sekali lagi. Oke, Oke, selamat thank malam. you Assalamualaikum. Willy.